Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi dengan tema beda lebih dari 2 min atau uji beda lebih dari 2 rata-rata. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari uji beda 2 rata-rata menggunakan data yang independen maupun yang dependen. Namun seringkali kita jumpai jumlah kelompok yang lebih dari 2. Misalnya, ingin mengetahui perbedaan rata-rata nilai mata kuliah biostatistik kelas A, kelas B, dan kelas C. Dalam menganalisis data seperti ini atau lebih dari 2 kelompok, sangat tidak dianjurkan menggunakan uji T atau uji beda 2 rata-rata. Kelemahannya adalah yang pertama, kita melakukan pengujian berulang kali sesuai kombinasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, karena melakukan uji T berulang akan meningkatkan inflasi nilai alfa. Artinya akan meningkatkan peluang hasil yang keliru. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, uji statistik yang dianjurkan atau uji yang tepat dalam menganalisis beda lebih dari 2 rata-rata adalah uji ANOVA atau uji F, di mana uji ANOVA merupakan uji prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih, apakah berbeda secara bermakna atau tidak bermakna. Uji ANOVA juga biasa disebut dengan uji analisis of variance atau uji variasi. Biasanya, uji ini juga digunakan untuk uji komparasi antar kelompok atau grup sampel. Bedanya dengan uji T adalah uji ANOVA menggunakan lebih dari 2 kelompok, sedangkan uji T menggunakan hanya 2 kelompok saja. Prinsip dari uji ANOVA yaitu membandingkan 2 varian atau variasi antar kelompok, between, dan variasi dalam kelompok atau biasa disebut dengan within. Bila variasi antar kelompok dan variasi dalam kelompok sama atau nilai perbandingan kedua variannya sama dengan 1, maka rata-rata yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sedangkan bila hasil perbandingan kedua varian tersebut menghasilkan nilai lebih dari 1, maka rata-rata yang dibandingkan menunjukkan ada perbedaan. Untuk data ANOVA, asumsinya ada 2, yaitu pada variabel independen, berskala nominal atau kategorik minimal 3 level, sedangkan variabel dependen itu berskala numerik, rasio atau interval dengan data yang berdistribusi normal. Untuk analisis of variance, itu ada 2 macam, ada analisis of variance 1 faktor atau one way, ada analisis of variance 2 faktor atau two way. Kita akan coba lihat seperti apa yang 1 faktor dan bagaimana yang 2 faktor. Jika kita ingin membandingkan nilai UAS pada mahasiswa kelas A, kelas B, dan kelas C, ya, minimal ada 3 data kategorik di sini. Membandingkan nilai UAS pada mahasiswa kelas A, kelas B, dan kelas C. Ini disebut dengan 1 faktor atau one way. Sedangkan jika kita ingin membandingkan nilai UAS dan nilai UTS pada mahasiswa kelas A, kelas B, dan kelas C, ini disebut dengan 2 faktor atau two way. Nah, untuk yang kali ini, kita hanya akan membahas uji ANOVA 1 faktor.
Langkah melakukan uji ANOVA atau biasa disebut dengan F-test, yang pertama adalah menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Kemudian membuat confidence intervalnya atau nilai alfanya. Setelah itu baru menentukan uji variasinya atau uji ANOVA-nya. Nah, uji ANOVA pada tahap ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan apakah hipotesis nol yang diterima atau hipotesis alternatif yang diterima. Jika hipotesis nol diterima, maka uji selesai sampai di sini. Tapi, jika hipotesis alternatif yang diterima, maka kita lanjutkan ke uji perbedaan menggunakan Benferoni, Tukey, atau Skiffy. Boleh memilih. Kemudian kita bisa mengambil keputusan, kelompok mana saja yang berbeda, untuk diambil kesimpulannya. Nah, uji F-test atau uji ANOVA bertujuan untuk membandingkan antara kelompok data 1 apakah sama dengan kelompok data kedua dan seterusnya. Di mana uji variasi atau uji ANOVA adalah membandingkan variasi antar kelompok dan variasi dalam kelompok. Biasa disebut dengan numerator dan denominator. Dilambangkan dengan SB kuadrat dan SW kuadrat. Berikut adalah rumusnya. SB kuadrat itu melihat jumlah kelompok pertama dikali dengan rata-rata kelompok pertama dikurang dengan rata-rata dari rata-rata setiap kelompok dikuadratkan. Ditambah dengan jumlah kelompok kedua dikali rata-rata kelompok kedua dikurang dengan rata-rata dari rata-rata semua kelompok dikuadratkan. Begitu seterusnya sampai kelompok terakhir. Dibagi dengan jumlah kelompok dikurang dengan 1. Kemudian untuk denominator atau SW kuadrat, yaitu jumlah sampel kelompok pertama dikurang dengan 1 dikali dengan standar deviasi pada kelompok pertama dikuadratkan, ditambah dengan jumlah kelompok kedua dikurang 1 dikali dengan standar deviasi kelompok kedua dikuadratkan sampai berikutnya. Sampai kelompok yang paling terakhir. Dibagi dengan total sampel semua kelompok dikurang dengan jumlah kelompok yang ada. Nah, untuk mencari rata-rata dari rata-rata, itu jumlah sampel dikali dengan rata-rata sampel pada kelompok pertama ya, ditambah dengan jumlah sampel kelompok kedua dikali rata-rata kelompok kedua, ditambah dengan jumlah sampel sampai kelompok terakhir dikali dengan rata-rata kelompok terakhir, dibagi dengan jumlah total sampel. Untuk lebih mudah, kita masuk ke dalam contoh. Contohnya adalah hasil survei hubungan pendidikan ibu dengan berat badan bayi yang dilaporkan. Di sini ada 4 kelompok. Pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, di mana ibu yang berpendidikan SD ada 5 orang, ibu yang berpendidikan SMP ada 6 orang, ibu yang berpendidikan SMA ada 4 orang, dan ibu yang berpendidikan perguruan tinggi ada 7 orang. Masing-masing kelompok sudah diperoleh nilai rata-ratanya dan nilai standar deviasinya. Dengan menggunakan alfa 5%, atau confidence interval 95%, buktikan apakah ada perbedaan berat bayi di antara tingkat pendidikan tersebut. Langkah pertama, menentukan hipotesis, di mana ibu yang berpendidikan SD, hipotesis 0, ibu yang berpendidikan SD memiliki berat badan sama seperti ibu yang berpendidikan SMP, memiliki berat badan yang sama seperti ibu yang berpendidikan SMA, dan memiliki berat badan yang sama pada ibu yang berpendidikan perguruan tinggi. Artinya apa? Tidak ada perbedaan rata-rata berat bayi yang dilahirkan antara ibu yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan hipotesis alternatif adalah rata-rata berat bayi ibu SD, ibu yang
berpendidikan SD tidak sama dengan rata-rata berat bayi pada ibu yang berpendidikan SMP, tidak sama dengan rata-rata berat bayi pada ibu yang berpendidikan SMA, dan tidak sama dengan rata-rata berat bayi pada ibu yang berpendidikan perguruan tinggi. Artinya apa? Ada perbedaan rata-rata berat bayi yang dilahirkan antara ibu yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Langkah kedua, menghitung nilai variasinya atau F-test-nya. F-test-nya tadi dihitung dari SB kuadrat dibagi dengan SW kuadrat, di mana langkah yang paling mudah yaitu kita cari dulu nilai rata-rata dari rata-ratanya. Jumlah kelompok pertama dikali dengan rata-rata kelompok pertama ditambah dengan jumlah kelompok kedua dikali rata-rata kelompok kedua ditambah jumlah kelompok ketiga dikali rata-rata kelompok ketiga, ditambah jumlah keempat dikali rata-rata kelompok keempat, dibagi dengan total sampel. Total ibu. Jumlahnya adalah 2,98. Ini adalah rata-rata dari rata-rata. Kemudian kita cari nilai numeratornya atau SB kuadratnya. Jumlah sampel kelompok pertama yaitu 5 orang, dikali rata-rata kelompok pertama yaitu 2,3, dikurang dengan rata-rata dari rata-rata yang tadi. 2,98. Dikuadratkan ditambah dengan jumlah kelompok kedua 6 orang, dikali rata-rata kelompok kedua 2,8, dikurang dengan rata-rata dari rata-rata. 2,98 kemudian dikuadratkan. Begitu seterusnya sampai kelompok terakhir. Dibagi dengan jumlah kelompok dikurang 1. Kelompok kita ada 4 kelompok. Tadi dikurang 1. Hasilnya adalah untuk numerator kita 1,53. Kemudian kita cari untuk denominator. Jumlah kelompok pertama dikurang 1 dikali standar deviasi pada kelompok pertama. Jumlah kelompok pertama ada 5 orang dikurang 1. Dikali standar deviasinya adalah 0,3 dikuadratkan, ditambah dengan jumlah kelompok kedua yaitu 6 orang, dikurang 1, dikali dengan standar deviasi pada kelompok kedua yaitu 0,8, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan jumlah kelompok ketiga dan keempat, sama seperti yang tadi, sampai dengan kelompok terakhir. Dibagi dengan jumlah total sampel kita ada 22 orang, dikurang dengan 4 kelompok. Ya, kelompok kita ada 4 kelompok, sehingga hasilnya adalah 18. Nilai dari denominator kita adalah 0,77. Kemudian kita masukkan ke rumus F-test tadi. SB kuadrat dibagi dengan SW kuadrat. F hitung kita adalah 1,53 dibagi dengan 0,77, yaitu 1,99. Degree of freedom kita adalah jumlah kelompok dikurang 1 dan jumlah sampel dikurang kelompok. Jumlah kelompok kita ada 4 kelompok dikurang 1, hasilnya adalah 3. Dan jumlah sampel kita 22 dikurang 4, atau jumlah sampel dikurang dengan kelompok adalah 18. 22 dikurang 4 adalah 18. Degree of freedom kita adalah 3,18. Karena menggunakan uji F atau variasi, maka kita harus melihat pada tabel F atau tabel variasi. 3,18. Ya, 3,18. Maka nilai F tabel kita adalah 3,16. Kita bandingkan F hitung dan F tabel. F hitung kita adalah 1,99. F tabel kita adalah 3,16. F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kemudian kita bandingkan probabilitas dengan alfa. Semakin besar F hitung, maka akan semakin kecil probabilitas. Tapi
Semakin kecil F hitung, maka akan semakin besar probabilitas. Nah, pada kondisi ini, F hitung kita lebih kecil daripada F tabel, maka probabilitas kita lebih besar daripada alfa. Hipotesis yang bisa kita terima adalah hipotesis 0 karena probabilitas lebih besar daripada alfa. Jika hipotesis 0 diterima, maka uji ANOVA selesai sampai di sini. Tapi, jika hipotesis 0-nya ditolak atau hipotesis alternatifnya diterima, maka uji berlanjut ke uji Bonferroni, Tukey, atau Schiffi. Baik, jika tadi kita peroleh hasil ujinya adalah probabilitas lebih besar daripada alfa, maka artinya apa? Berat badan bayi lahir pada ibu yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi adalah sama. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi pada ibu yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Berikut saya akan kasih contoh. Jika seandainya hipotesis 0-nya ditolak atau hipotesis alternatifnya diterima. Dengan menggunakan contoh yang sama, seandainya hipotesis alternatifnya diterima, maka kita akan lanjutkan ke uji Bonferroni yang akan saya berikan kali ini. Langkahnya adalah TIJ. Jadi, untuk menggunakan uji Bonferroni atau koreksi Bonferroni, kita menggunakan uji T. Ya, uji T koreksi Bonferroni. Rata-rata kelompok pertama dikurang dengan rata-rata kelompok kedua dibagi dengan akar dari SW kuadrat yang tadi sudah kita cari, dikali dengan 1 dibagi dengan jumlah sampel pada kelompok pertama, ditambah dengan 1 dibagi dengan jumlah sampel pada kelompok kedua. Nah, kelompok ini yang TIJ, ini adalah kelompok ibu yang berpendidikan SD dan SMP. Langkah pertamanya seperti itu. Nah, ada berapa kombinasi kelompok yang harus kita uji? Karena satu uji ada 2 kelompok dan di sini ada 4 kelompok, maka kombinasinya adalah 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 difaktorialkan. Hasilnya adalah 6. Berarti ada 6 uji T atau uji koreksi Bonferroni yang harus kita lakukan. Nah, pada contoh ini, saya akan melihat apakah kelompok ibu yang berpendidikan SD dan SMP ada perbedaan atau tidak. Rata-rata ibu yang berpendidikan SD dikurang dengan rata-rata ibu yang berpendidikan SMP. Rata-rata berat badan bayinya, ya, dibagi dengan akar dari SW kuadrat yang tadi. Dikali dengan 1 dibagi dengan jumlah sampel kelompok pertama tadi 5 orang, ditambah dengan 1/6 atau jumlah sampel pada kelompok kedua. Hasilnya adalah min 0,5 ya, dibagi dengan 0,53. Hasilnya adalah 0,94. Nah, degree of freedom pada data ini adalah jumlah total sampel dikurang dengan kelompok. Jumlah sampel kita tadi 22 orang dikurang dengan 4 kelompok. Maka degree of freedom kita adalah 18. Karena kita tadi menggunakan uji T, maka kita harus melihat menggunakan tabel T. Degree of freedom kita tadi adalah 18. Dengan T hitung kita adalah 0,94. Maka nilai T kita berada di antara ini. 0,68 dan 1,33 berada antara probabilitas 0,25 dan 0,1. Ya, berada di sini.
Kemudian kita lihat nilai alfa kita. Karena ini adalah uji ANOVA, maka perbandingannya, karena ini adalah uji T koreksi Bonferroni dari ANOVA, maka nilai alfanya dihitung menggunakan nilai alfa dari alfa dibagi dengan jumlah kombinasi. Alfa kita adalah 0,05 ya, atau 5%, dibagi dengan kombinasi kita ada 6. Maka nilai alfa koreksi Bonferroni kita adalah 0,0083. Nah, tadi kita sudah peroleh bahwa nilai probabilitas kita adalah 0,25 sampai 0,1. Sedangkan alfa kita adalah 0,0083. Maka nilai P kita dibandingkan dengan nilai alfa lebih besar. Ya, probabilitas kita lebih besar daripada nilai alfa. Maka hipotesis yang kita terima adalah hipotesis 0. Artinya tidak ada perbedaan antara tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi pada ibu yang berpendidikan SD dan SMP. Artinya sama, ya. H0 diterima. Nah, jadi keputusannya adalah H0 diterima. Maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi pada ibu yang berpendidikan SD dan ibu yang berpendidikan SMP. Nah, langkah ini bisa dilanjutkan sebanyak 6 kali kombinasi. Ya, ada 6 kombinasi. Yang saya berikan contoh hanya satu saja. Jadi, kalau pada uji ANOVA, ketika datanya bervariasi, maka harus dikoreksi Bonferroni, Tukey, atau Skiffy untuk melihat perbedaan masing-masing kelompoknya. Tapi, jika hipotesis nolnya diterima, maka analisis selesai sampai di situ. Nah, uji koreksi Bonferroni, Tukey, dan Skiffy hanya digunakan jika ingin melihat perbedaan dari masing-masing kelompok. Tapi jika teman-teman mahasiswa tidak mau melanjutkannya juga tidak masalah. Cukup sampai di uji F saja. Apakah ada perbedaan antar kelompok atau tidak ada perbedaan antar kelompok. Sampai di situ saja kesimpulannya sudah dapat diambil untuk menggunakan uji ANOVA. Demikian untuk uji ANOVA kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.